Halo, ketemu lagi di Titiu, tiba-tiba review. Kali ini kita mau ke daerah Pasar Minggu. Kita mau tengok ada rumah yang lahannya tuh kecil, lebarnya cuma 5,25 apa berapa gitu, tapi dibangun tinggi ke atas jadi 3 lantai. Menarik banget, penasaran. Walaupun harganya ya emang udah lumayan Karena ya. lokasinya. Karena lokasinya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yuk. Kita udah sampai nih di depan Aksara Bricks. Tuh rumahnya unik banget. Kecil tapi tumbuh ke atas. Dan di episode tiba-tiba review ini tuh kita kan emang tidak diundang sama developer, jadi ya udah kita tiba-tiba datang dan mereview dan ke sini rumah pilihan kita. Ini diajak tuh. Oke, ya udah kita turun dulu. Nih Bang Insan, lihat ya mukanya nih. Ini gue edit muka gue sendiri ya. Oke, jadi kita udah izin ya ngobrol dari pihak developernya. Terus ternyata kita malah tadi ketemu sama ownernya, Mbak Ria, dan kita di welcome banget. Terus kita juga ketemu lagi sama arsiteknya. Jadi habis ini kita bakal, ini Titiu yang berbeda, episode Titiu yang berbeda karena ada Titiu plus inspirasi. Karena ntar kita bakal ngobrol sama Mas Resi sebagai arsiteknya dari rumah ini. Tuh, rumahnya cakep banget dari rumahnya luar. Impresi pertama nih pas waktu kita masuk sini kan, nggak ada tuh rumah yang modelnya begini di sini. Nih lihat nih sekitaran kayak begini. Halo. 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 Jadi kan emang di sini tuh deket banget kan ke stasiun, cuma kayak 5 menit jalan kaki. Stasiun Pasar Minggu Baru, stasiun KRL. Nah ini kita mau ke Aksara Bricks Pasar Minggu. Di sini ada kafling A, B, C, D, E, F, G karena ada 7 kafling. Iya. Kalau yang ini kafling yang D teman-teman. Oh. Kafling yang D dengan luas tanahnya tuh 60 meter persegi. Cuman karena ini di hook ya ada kelebihannya. Jadi totalnya sebenarnya 84 tuh, bukan 60. Iya, 60 benar. tuh kafling standar. Oh ya, kalau di hook 84 ya. Dan harganya mulai dari 2,6 M. udah lumayan ya, karena emang lokasinya strategis sih di banget Pasar sih. Minggu ini. Kayak cuman selangkah gitu udah nyampe kemana, ke stasiun ya. Dan deket kemana-mana sih, strategis banget. Ini fasad rumahnya kan kayak, menjulang ke atas ya. Karena emang 3 lantai di dalamnya. Betul. Walaupun tanahnya tuh nggak terlalu gede, cuma dia dibangun ke atas 3 lantai. Jadi tuh fungsi bangunannya tuh bisa dapat semua, bisa dapat banyak uang tuh. Iya. Dan yang paling bikin bagus tuh itu loh, warna bata merahnya. Wih, Iya benar. Itu jadi bata ciri tempel ya? khas. Iya, itu bata tempel sih sebetulnya. Bagus ya. Oke. Nah, ini yang paling menarik seperti tadi aku bilang pas di awalan, rumah ini tuh lebarnya cuma 5,25 loh Iya sebenarnya. bener. 5,25 segini. Ini kan muat ya satu mobil, bahkan bisa naruh motor juga sebenarnya. Dan di sininya pun masih ada taman sampingnya loh, taman kecil. Dia dibikin agak naik gitu tamannya di sini. Yaudah, untuk fasadnya sih modelannya ganteng ya, warna-warnanya gelap. Warna-warna gelap, benar. Di sini tuh dindingnya dikasih warna abu yang tua banget. Terus ininya list-listnya warna hitam, jadi emang rumah ganteng sih. Oh. Kayak masuk banget sama warna batanya, bata tempelnya, ya kan? Terus ini ada lemari ya? Hah? Buat ngumpetin pipa pembuangan nih Iya, teman-teman. tapi biar disamarkan kan? Iya. Dikasih kayak gini, jadi terlihat lebih rapi lagi. Jadi ntar buangannya ngalir semua di bawah sini nih. Nah ini ada terasnya dikit teman-teman, kelihatan kan itu ada tempat duduknya. Terus ini kalian kalau mau nge-scan langsung juga nih bisa nih pakai QR code-nya sini untuk tahu ya marketing kitnya dari sini. Dari depan aja ya, ini tuh udah cakep banget ya. Jadi ada kayak ruang kecil gini untuk naruh kursi, bisa bersantai nih. Yuk kita ngobrol, ketemu sama Mas Resi yuk. Oke. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini dengan rumahnya Mas Resi? Betul, tapi bukan. Mas Resi, biasanya tuh kita punya segmen sama arsitek tuh namanya inspirasi. Oke. Nah kalau ini tuh sebenarnya tiba-tiba review Titiu, tapi ini spesial banget karena Titiu mix inspirasi. Oke. Karena ternyata Mas Resi datang nih ke sini. Sekalian aja kita tanya-tanya nih Mas. Boleh. Tadi kita udah silakan. bahas sedikit kan tentang rumahnya. Boleh diceritain nggak sih konsep desain fasadnya tuh loh Mas? Kenapa kok dibikin kayak gitu? Jadi kalau ngelihat dari fasadnya, eksterior dari bangunan ini dan konsep keseluruhan bangunannya tuh didesain sebenarnya gayanya agak European style sebenarnya. Cuman emang
memang dimodifikasi dengan nuansa-nuansa bangunan agak lebih tropis. Jadi kalau ngelihat itu permainan fasadnya itu banyak material bata, terus warnanya itu agak lebih maskulin, warna-warna hitam, terus juga ada warna putih. Tone-nya semuanya semua warna-warna kayak gitu sih untuk di sebelah sini. Jadi untuk mengangkat nilai-nilai dari European, industrialnya kayak gitu. Oke, dan ini rumahnya emang dibikin 3 lantai. Dibikin 3 lantai, tapi nanti mungkin ada permainan sedikit di tengah ruangan di lantai 2-nya ya. Penasaran nih. Nah ini juga pintunya juga beda ya Mas sama pintu kebanyakan yang dipakai di sini kan? Betul. Jadi untuk pintu depannya ini, kalau ngelihat dari rumah-rumah Europe tuh kan biasanya kan depannya tuh pintunya solid, tapi atasnya sebenarnya ada bukaannya gitu ya. Biar kelihatan siapa sih yang bertamu gitu ya. Jadi kalau di sebelah sini sih materialnya pakai solid wood, di finishingnya duko sih ini. Oke, ini atasnya nggak bisa dibuka ya Mas? Nggak bisa dibuka sih sebenarnya. Kebetulan kalau aku yang lihat tetap nggak nyampe sih. Nggak nyampe ya? Iya. Oh aku gini berarti ya? Iya. Agak maksa. Oke Mas, berarti di lantai satunya ini pas masuk tuh ada apa aja nih? Karena aku lihat agak beda kan layout rumahnya nih. Jadi kalau secara fungsi dan zonasi, lantai 1 itu sebenarnya untuk area publik. Kita punya di sebelah sini itu adalah ruang untuk multifungsi. Konsepnya yang sebenarnya coba diangkat di rumah itu sebenarnya ada 2, flexibility and functionality gitu. Jadi beberapa ruang-ruang di sini itu punya fleksibilitas yang bebas gitu. Kayak contoh ruang di lantai 1 ini bisa difungsikan jadi apa aja. Kalau misalkan customer mau, ini bisa jadi kamar tidur. Kalau misalkan mau jadi ruang kerja, ini bisa disekat jadi ruang kerja, sebelahnya bisa jadi kamar pembantu gitu. Bener-bener bisa jadiin apa aja ya? Betul, jadi semua tergantung kebutuhan aja sih, mau jadi apa ruangannya sebelah sini. Walaupun fungsi awalnya tidak seperti itu ya pas Betul, waktu desainnya. betul. Oke. Lalu ini di setengah ke depannya multifungsi, ke belakangnya area service, lalu di bawah-bawah tangganya ini nanti bisa dipakai untuk area storage. Sebelah sini ada tempat-tempat sepatu, lalu masuk ke sebelah kiri sebelah sini dipakai untuk area cuci jemur. Rapi banget, lompat area cucinya juga di belakang sini, jadi Betul. nggak kelihatan ya Mas. Jemurnya berarti di situ tuh Mas? Betul, jemurnya di sebelah situ nantinya. Oke, terus emang udah ada tangga monyetnya juga ya Mas? Ada tangga Ke monyet atas sebenarnya, ya? akses untuk servis. Jadi untuk servis untuk area toren, lalu untuk area outdoor AC, semuanya bisa di sebelah sini sih. Ini kok tetap masih disediain area untuk ini ya, vertical garden ya? Iya, betul. Jadi karena tadi saya sampaikan area sebenarnya multifungsi, dia punya bukan ngeliat sebelah sini gitu. Jadi kita sih bisa bayangin tuh kalau area sebelah sini tuh nggak cuma jadi tempatnya area servis, tapi kalau misalkan nggak dipakai area servis juga bisa jadi area yang menyejukkan mata lah seenggaknya gitu. Di lantai 1 aja udah, wah terpesona aku Mas, bukan terpesona ya. Nah kalau ini powder room kan Mas berarti ya? Betul, powder room. Bukan kamar mandi ya? Betul. Wih, masih lega juga loh sesuai dengan fungsinya juga ya. Di bawah tangga padahal. Oke, sekarang kita ke lantai 2 ya Mas. Nah kalau tangganya sendiri nih Mas, aku lihat nih tangganya juga di ukuran lahan yang segini, ini kok masih lega juga ya? Iya, betul. Jadi ini emang agak berbeda dan agak spesies sih, karena tadi saya bilang ya, kita yang coba kedepankan di sini functionality, tangga sendiri di sini pun sebenarnya kita buat tuh minimal semuanya 1 meter bersih gitu. Kita berpikir sih, kayaknya emang lebih nyaman kalau misalnya dibuat besar sebelah sini gitu. Bahkan di sininya juga enak ya, jadi Betul. kayak nggak membahayakan. Iya, sebenarnya untuk mempermudah mobilitas sih, kalau misalkan nanti bawa barang, kasur, kursi, dan lain-lain tuh lebih enak sih bawanya jadinya dari situ. Oke, di sini juga terang karena ada jendelanya ya Mas. Yes, di betul. lantai tangganya. Wih, lantai 2-nya Nah, ini keren tadi banget. yang saya bilang ada kejutan-kejutan ruang ya. Mbak, ya. Oke. Di lantai 2 ini karena kita coba mengakali, karena kan kita cuma punya lebar tuh 5 meter ya di sini. Nah, jadinya tuh di lantai 2 ini saya coba split level nih sebagian. Efeknya adalah ketika di split level tuh ruangannya agak lebih luas karena ceilingnya jadi tinggi sebelah Iya. sini, betul ngikut gitu Setuju. jatuhnya. Di lantai 2 ini kerasa kayak lega banget sih. Wah, keren banget sih. Di sini bahkan juga ada bukaan juga. Betul, ini balkon samping, tapi ini memang khusus untuk yang unit hook ya. Kalau unit hook dia punya balkon samping sih Iya. sebenarnya. Kalau yang standar nggak ada ya Mas. Betul. Tapi tetap ada depan dan belakangnya kan? Betul, bukaannya. betul. Jadi depan belakang tuh punya sirkulasi silang. Jadi udara itu bisa dibuka langsung kebuang ke sana, begitu juga sebaliknya sih jadinya. Oke, bahkan ini ya teman-teman, ini dapurnya menurutku terbilang luas loh. Ini tuh bener-bener lega banget, walaupun satu garis ya Mas ya, satu garis dibikin simple aja kayak gini juga udah fungsional Iya. banget. Dan di sini meja makannya enak sih pergerakannya Iya. Mas ya. Sebenarnya kalau yang unit template karena dia nggak punya balkon ya Mbak ya, dia dapurnya tuh bisa dibuat L sih Oh, sebenarnya. letter Jadi, L, jadi kalau malahan. diperhatiin sebelah sana kita udah nyiapin sebenarnya stop kontaknya tuh. Oke, Jadi kalau misalkan ternyata wow. mau dibuat L tuh bisa. Jadi nanti kulkas tuh pindah sebelah sini sama dispensernya gitu. Ah, lebih gede lagi Bener, dong lebih kalau gede itu. lagi sebenarnya. Oke. Bahkan di sini area kosong ini masih luas banget, Iya. masih lega banget. Betul. Nggak Betul. kerasa banget. Sebenarnya yang ngebuat ini juga jadi besar tuh adalah karena kita coba main pengalaman ruang tuh Mbak. Kalau diperhatiin ketika masuk di lantai 1 kan agak padat
ruangannya sempit ya. Setuju. Ada pengalaman kan ketika orang tuh berada di satu ruangan yang sempit kepindah ke ruangan yang lebih luas kan ketika di luas itu agak lebih lega jadinya tuh. Iya benar. Nah itu sebenarnya efeknya coba ditimbulin juga kenapa di ruangan di bawah tuh agak dibuat lebih krem atau lebih sempit sih. Jadi pas nyampe ke lantai 2-nya berasa efeknya lega gitu. betul. Wah keren banget sih Mas Resi. Oke, kita naik dulu nih beberapa anak tangga Ya, menuju ke ini ada kamar mandi juga di sini. Nah ini kamar mandinya di sebelah sini emang untuk tamu sih sebenarnya ataupun untuk yang orang-orang terdekat lah. Nah mungkin yang agak unik di sini klosetnya sih kita pakai 2-in-1. Jadi klosetnya itu yang ada dipakai untuk buang air dan juga sebenarnya ada buat mencuci tangan sih wastafelnya gitu klosetnya. Jadi satu berarti Jadi satu jadi tempat, satu di situ. Oke, wah kece banget, simpel tapi kece. Nah, wih, ini dia living roomnya juga lega banget, bener-bener. Ini tuh luasannya berapa sih Mas kalau untuk livingnya doang? Living roomnya itu kurang lebih di 12 meter persegi ya, 12 atau 15 gitu saya lupa, 3x5 soalnya. Terus di sini ada kamar tidurnya tadi tuh ya Mas ya? Betul. Kalau ini baru berarti kamar anak. tidur untuk Bisa anak, bisa tamu. wah, semuanya serba putih kalau di sini. Ya. Iya, warnanya clean kayak gini. Bahkan ini kamar tidurnya simpel tapi fungsional banget ya. Betul. Bahkan di pojok sini masih ada dikasih kayak apa sih bench gitu ya? Iya, reading nook. Nah, Oh, ini reading nook ini ya? masuk di reading nook tuh kayak gini, betul. Oke. Wah, jendelanya juga gede-gede ya Mas di sini ya. Betul. Nah, biasanya tuh suka ada mumpung lagi sama arsiteknya nih. Biasanya tuh kan kita suka emang sekarang tuh rumah di Indonesia kebanyakan tuh jendelanya gede-gede gitu loh Mas. Tapi tuh orang tuh suka komen, tapi kan malah justru panas. Ya emang sih jadi terang, jadi bisa kayak ada udara yang masuk keluar, tapi kan jadi panas. Itu gimana Mas? Sebenarnya kita udah mikir sampai situ sih. Ini karena kebetulan arah barat sama timur itu sama sana ya. Gitu Oke. ya. Jadi emang nggak kena cahaya secara langsung. Jadi ini depannya tuh arah utara, sebelahnya selatan gitu. Sebenarnya terlepas dari itu, kita ngebayangnya adalah nanti kan sebenarnya ini ada 7 unit sebenarnya di satu kawasan ini. Depannya juga akan dibangun rumah sih sebenarnya. Jadi nanti kalau secara pencahayaan sebenarnya nggak kena cahaya langsung karena semuanya udah ternaungi oleh bangunan depan-depannya gitu. Oh benar, Betul. pas udah jadi semua ya. Oke, dan arahnya itu juga kayaknya menentukan juga sih Mas ya. Betul. Misalnya kayak menghadap ke barat kan pas siang-siang panas. Panas, ya, Mas? panas banget. Bener-bener. Nah, di sini bahkan masih ada balkon chill. Iya, betul. Wih, langsung masuk anginnya. Iya. Wah, tapi kenapa sih Mas kok dikasih balkon nggak dipentokin aja gitu? Betul. Karena kita perlu ini ngebayangin ya, kalau misalkan ini tuh jadi satu aktivitas atau satu ruangannya bakal jadi tempatnya penghuni kumpul tuh pasti semuanya di sini kebanyakan gitu. Benar. Kita perlu dia ngasih sensasi gimana sih rasanya tinggal di landed house itu. Walaupun sebenarnya di lantai 2. Jadi makanya kita kasih ada bukan sebelah sini yang bisa langsung berhadapan langsung ke udara gitu. Pun sebenarnya fungsinya kalau misalkan ternyata dia punya kiriman paket ataupun apa tamu datang dia bisa ngeliat dari sini langsung sih sebenarnya. Oh iya benar. Jadi- Walaupun bukan untuk fungsi balkon yang bisa taruh kursi di sini ya Mas ya, betul. tapi ternyata ada fungsi lainnya gitu. Oke, menarik banget nih. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Mungkin Mas Resi ada yang masih mau dijelasin nggak Mas di ruangan ini Mas? Yang belum aku tanyain kan betul. mungkin. Nah, kembali ini mungkin ngomongin lagi mengenai tadi konsep yang lainnya ya, functional and flexibility. Nah, kalau mau sebenarnya ruangan-ruangan ini sebenarnya bisa juga dirombak lagi. Kalau misalkan ternyata livingnya kurang besar, ruangannya yang ini dibobok nih hilangin, livingnya tuh jadi sebelah sini, sebesar itu gitu. Oke, kebayang sih. Aku langsung kebayang gede banget ya jadinya ya. Benar. Nah, jadi ini emang made to custom aja sih, tergantung nanti kebutuhannya kayak gimana sih sebenarnya. Ada beberapa ruangan-ruangan tuh sebenarnya bisa untuk jadi area yang lebih flexibility gitu. Oh berarti ntar kalau yang beli juga bisa request Custom. seperti itu ya, Mas ya? Bisa tapi nanti discuss sih dengan tim. Karena kan ada beberapa hal yang sifatnya kayak mandatory itu kayak ada struktural di pinggir-pinggir itu yang nggak bisa dibongkar gitu. Nanti pasti kita bantuin sih. Berarti menyesuaikan lagi Menyesuaikan, ya Mas ya. ha. Oke, habis ini kita mau lanjut ke lantai 3 ya Mas. Boleh. Makasih banget nih udah ditemenin ngobrol. Ada kamar tidur ya Mas ya di atas? Atas tuh untuk zona yang lebih private jadi kamar tidur semua, betul. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Ini Mas Resi kita tinggal dulu dah Mas. Yuk kita lihat yuk atasnya kamar. Di atas tuh cuma ada kamar tidur 2 deh. Kamarnya lumayan gede gitu loh. Oh, ih bagus ya. Lega banget ya sampai atas sini ya. Oh. Karena kan pakai warnanya warna-warna cerah juga ya. Jadi kayak memberi kesan lebih luas lagi. Di sini ada kamar tidur. Wih. Kamar tidur anak. Nah, di sini warnanya beda lagi ya, dikasih warna yang lebih pop up gitu, ada warna sage green-nya. Terus fungsional banget karena di bawahnya untuk belajar,
sama untuk duduk-duduk di sini. Tapi atasnya dibuat untuk tidur. Iya, tapi bagus sih, dan ini kalau kita perhatiin juga udah disiapin juga untuk jalur AC-nya nih di atas. Tuh. Iya. Di pojokan sini untuk lemarinya. Oke. Keren rumahnya. Ternyata gini loh. Ini kan tadi kita ngobrol offline-nya di baliknya ini. Ini kan rumah developer. Ya. Tapi berasa apa ya? Kayak private house ya. Iya, kayak private house dan bagus banget. Karena emang. Tapi emang private, orang cuma 7. Iya sih. 7 doang loh unitnya, nggak Iya banyak. sih. Ini menurutku adalah sinkronisasi yang baik antara arsiteknya, ownernya, dan kontraktornya. Kata Mas Resi gitu. Mas Resi 2024 ya. Oke, di sini kita ketemu kamar mandi. Untuk penggunaan lantai dan dindingnya tuh sama ya, kayak yang bawah tadi. Ukurannya juga hampir mau sama sih, mirip-mirip ya. Dan di sini itu yang menariknya dikasih skylight. Tuh, jadi terang kan? Bener-bener terang banget. Di sini pun juga masih ada jendelanya loh teman-teman. Tinggal dikasih ini ya. Stickers and blaze gitu kan? Biar nggak tembus pandang gitu. Tapi yang aku masih ini tuh di bawah tadi wastafelnya dijadiin satu ya, di ini ya, kayak di Jepang waktu itu. Iya benar, jadi emang compact banget kan. Dan ini pembagian areanya juga enak, untuk area basahnya di sini, keringnya di sini, wastafelnya di sini. Iya, ada sekat tempernya kan. Iya. Tuh ada handle-nya juga tuh buat naruh anduk. Iya tuh. Nah pintunya juga di sini, tuh. Oh. Pintunya tuh pakai warna-warna yang cerah kayak gini loh teman-teman. Betul. Bagus sih. Aku suka sih perpaduan warnanya. Nah ini kamar tidur utamanya. Tada. Nah ada Insan. Nah kalau kalian siapa kau? Jadi dia sebenarnya dia editor, tapi dia lagi bertugas menjadi videografer. Dan kita janjian hari ini. Sini. Ayo Miftah Insan. Ganti nama channel ya kayaknya ya. MI. Miftah. Insan. Review San. Nah, jadi di sini kamar. Isi kakak. Oke, informasi yang menarik ya. Baik. Kamar tidurnya luas banget nih, karena lebarnya itu selebar rumahnya 5,2 dikali 4,5, dan pembagian ruangnya juga enak banget. Di sini kasurnya, area sini tuh, luas banget. Karena kalau kita lihat, ini kan emang depannya emang kacanya gede-gede ya. Tapi sebenarnya. Tapi atasnya juga. Oh. Jadi ceilingnya ini mengikuti bentuk atap ya. Oh. Tinggi jadi makin banget. tinggi, dan itu ada di situ tuh ada jendelanya. Iya, ada skylightnya ini dan ada gordennya itu pakai motorized ya pasti ya. Jadi nggak perlu naik-naik untuk naik turunin sih. Iya, ntar soalnya ada yang nanya ya kalau misalnya nggak di-mention. Dan di area kasurnya sini tuh bener-bener lega banget ya. Jadi ditaruh kasur king di tengah-tengah, terus di sebelah sininya tuh ini untuk storage, untuk area penyimpanan. Cakep sih. Nah masih dapat balkon juga. Tuh. Wih, enak nih ya kalau yang di hook ya. Kalau yang di hook enak banget sih. Dapat balkon di samping kayak gini. Terus di sebelah sananya itu ada kamar mandi sama walk-in closet. Tuh, di sini walk-in closetnya gede juga loh areanya. Dan ini tuh kalau kalian lihat ya, bener-bener satu dinding ini tuh jendela tuh. Ini kalau yang di bawah jadi reading nook tadi deh. Iya. Terus di kanan kirinya ini jendela yang hidup yang bisa dibuka. Kalau ini kan jendela mati. Ini bisa dibuka, itu juga bisa dibuka gitu. Wih, kamar mandinya paling gede di antara yang lain. Wih, lega banget. Dan untuk materialnya nih, penggunaan warna dinding dan lantainya juga udah berbeda ya. Kalau ini dindingnya dipakai warna putih kayak gini, dan untuk lantainya pakai abu-abu, homogeneous style. Gede sih. Menariknya, ini kan emang sebenarnya tanah rumah ini cuma 60 ya, sama hook jadi 84. Tapi dia tetap naruh ini loh, double sink gini loh. His and her sink ya. His and her sink. Jadi ada 2. Di pojokan ini untuk area basahnya juga lumayan lega areanya. Ini turun ya, beberapa level lantainya turun beberapa senti lah. Terus di sini juga ada skylight-nya nggak sih tuh? Oh iya, tapi bukan dari atas, tapi dari samping dia. Ya ada bukaannya lah, ada jendelanya lah untuk Jadi tempat terang. masuknya cahaya. Oke. Akhirnya gue nggak megang kamera, gantian MG. Oke, ya udah sih episode Titiu kali ini udah selesai. Tiba-tiba reviewnya nggak nyangka malah kita ketemu. Ini sama... namanya Titiu RC. Iya, nggak nyangka kita ketemu sama arsiteknya Mas Resi, dijelasin dengan konsepnya itu bener-bener out of the box. Ini menurut gue salah satu rumah sama developer dikembanginnya, tapi worth it karena desainnya fungsional.
semua ruangnya tuh fungsional, walaupun tanahnya cuma 60 meter persegi untuk bangunannya ya, tapi semua penataan ruang asik banget, enak, nyaman. Jadi worth it lah, harga 2,5 M, mulai dari 2,5 M. Ya mungkin teman-teman akan bilang, "Lah 2,5 M kayak gitu ya." Kalau di sini ya ini kan Dan lokasinya. ini tuh nggak banyak loh, cuma 7 doang. Cuma 7 unit. Jadi dan spesial banget yang ngedapetin. iya, dan emang karena lokasinya sih ya, Iya. harganya kenapa segitu? Karena di sini lokasinya di Pasar Minggu, bener-bener deket. Kalau kita mau ke Jalan Raya Pasar Minggu, ke stasiun Pasar Minggu Baru, mau ke Pancoran itu juga paling ya 15 menit, mungkin 5 menit kalau pas lagi nggak macet sih. Ya udah, thank you udah nonton. Kalau ada yang tertarik sama rumah ini, kontak aja tim marketingnya di kolom deskripsi kita cantumin. Dadah! Jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita juga, Wicakson Miftah Jannah, dan follow TikTok kita juga, Wicak Miftah. Assalamualaikum. Kalian kok warna bajunya biasa sama gitu sih, curang? Sampai sepatu. Kaki warna apa? Ini dia lupa ukuran ruangnya, jadi dia ngecek dulu di brosurnya. Tahu berapa ukurannya? Udah. Lebar rumahnya berapa tadi? Ja.